warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Hutmeningsi dari kelas 12 MIPA 1. Tentunya di video kali ini sangat berbeda dengan video sebelumnya. Video kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang ada di samping kanan saya bernama Indah Dewi Cahyawati. Kemudian di sampingnya lagi ada Adila Putri Purwaningrum. Jadi kami semua ini akan mempraktikkan mengenai sifat koligatif larutan, yaitu pada penurunan tekanan uap larutan dan penurunan titik beku larutan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai penurunan tekanan uap larutan. Adapun alat dan bahan yang sudah kami persiapkan ada 3 buah gelas, kemudian ada 3 tutup gelas, 2 sendok makan, ada cuka, kemudian ada air, dan ada garam dapur. Langkah kerja yang harus tentunya kalian ketahui, yang pertama, isi ketiga gelas tersebut dengan menggunakan air. Kemudian gelas kedua yang sudah ditambahkan air ini lalu ditambahkan air cuka sebanyak 1 sendok teh. Jangan lupa diaduk ya. Dan gelas ketiga yang sudah berisikan air ditambahkan juga garam dapur sebanyak 1 sendok teh. Diaduk. Ketiga gelas tersebut diberi label. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam pengamatan nantinya. Tutuplah ketiga gelas tersebut dengan menggunakan tutup. Kemudian diamkan selama 1 malam. Setelah didiamkan selama 1 malam, ambil ketiga tutup gelas tersebut. Kemudian amati banyaknya butiran air ketiga tersebut. Manakah yang mengandung banyak butiran air? Jadi pada gelas manakah yang mengandung banyaknya butiran air? Nanti akan kita amati. Setelah didiamkan selama 1 malam, dapat dibuktikan bahwa jumlah butiran air pada gelas 1 yang merupakan air murni, butiran airnya banyak. Kemudian pada gelas kedua yang diisi oleh larutan cuka, butiran airnya sedang. Sedangkan pada gelas ketiga yang diisi oleh larutan garam, butiran airnya sedikit. Dari hasil pengamatan yang sudah kita amati, muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaannya antara lain ialah sebagai berikut. Proses apakah yang menyebabkan air menempel pada tutup gelas? Air yang menempel pada tutup gelas terjadi karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan dalam suatu wadah tertutup. Adakah perbedaan jumlah butiran air yang menempel pada tutup gelas ke-1 dan gelas kedua? Jelaskan mengapa demikian. Jadi, perbedaan jumlah butiran air yang menempel pada tutup gelas 1 dan 2 ada karena perbedaan jumlah butiran air pada gelas yang diberi air murni dengan gelas yang diberi air cuka terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut dan dapat menyebabkan larutan air murni lebih mudah menguap, sehingga jumlah butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul pelarut air murni dan terlarut cuka lebih besar dan menyebabkan larutan ini lebih sulit untuk menguap, sehingga jumlah butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat terlarut cuka dan zat pelarut air akan saling tarik-menarik, yang artinya molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Adakah hubungan antara jumlah zat terlarut gelas 2 dan gelas 3 dengan jumlah banyaknya butiran air pada tutup gelas ketiganya?
Hubungan antara jumlah zat terlarut pada gelas 2 dan 3 dengan jumlah banyaknya butiran air pada gelas ketiga ada karena semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan dalam zat perlarut, sedangkan jumlah zat perlarut tetap, maka butiran air akan semakin sedikit. Jadi dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa zat terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil apabila jumlah zat pelarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit. Sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka uap yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah zat larut yang banyak. Hal ini dikarenakan molekul zat larut dalam molekul zat larut akan saling tarik-menarik dalam larutan sehingga molekul zat larut akan menghalangi molekul zat larut untuk bias menghalangi penguapan, sehingga penguapan zat larut murni lebih banyak daripada zat larut yang dicampurkan zat pelarut. Karena tidak ada zat yang menghalangi molekul zat pelarut untuk menguap, maka kita dapat katakan bahwa larutan murni adalah larutan yang mudah menguap dan larutan jenuh adalah larutan yang sukar menguap atau larutan yang sulit menguap. Jadi, contoh dari sifat koligatif larutan yang kedua ini, kami akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang penurunan titik beku larutan dari contoh membuat es krim secara sederhana. Di sini saya jelaskan bahwa temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Akan tetapi temperatur itu tidak cukup dingin untuk membekukan es krim. Temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim adalah minus 3 derajat Celcius atau lebih rendah. Untuk mencapai temperatur tersebut, garam ditambahkan dalam proses pembuatan es krim. Sebenarnya banyak bahan kimia yang lain yang dapat digunakan, tetapi di sini kami menggunakan garam yang relatif lebih murah untuk pembuatan es krim secara sederhana. Garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampurkan dengan garam, maka es mencair dan garam telah larut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Maka dari proses tersebut, campuran ini mendapatkan panas dari adonan es krim, sehingga dihasilkan es krim padat dan lezat. Adapun bahan dan alat yang telah kami siapkan untuk mempraktekkan cara pembuatan es krim yang sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama ada es batu, susu fresh and flake rasa coklat, lalu cone es krim, garam, susu bubuk, good time dan fulo, gunting, kaleng, serta baskom atau ember kecil. Adapun cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, gepruk es batu sampai terbentuk beberapa pecahan sehingga baskom terisi setengahnya oleh es batu. Kemudian, masukkan kaleng kosong ke dalam baskom yang sudah terisi es batu. Lalu masukkan susu coklat ke dalam kaleng secukupnya dan tutup kaleng tersebut. Taburkan garam pada es batu di setiap sisi kaleng. Setelah itu putar kaleng searah jarum jam selama 15 menit sampai 20 menit. Selanjutnya, langkah terakhir, kerik es krim dengan menggunakan sendok dan sajikan ke dalam mangkuk beserta topping sesuai selera kalian masing-masing. Dan es krim pun siap untuk disajikan. Tara! Sekian yang dapat kami jelaskan dan kami praktikkan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deris.